Swastiastu. Jumpa kembali kita di channel yang keren ini. Channel yang memberi kita pencerahan masalah-masalah agama, budaya, juga sosial. Sebuah channel yang mencerahkan umat manusia. Baiklah, sekarang saya berada di Pasraman Amertajati, Kute, wilayah Kabupaten Badung. Di sini tinggal kakak perguruan saya. Saya menyebutnya sebagai Raka. Raka itu artinya kakak. Raka saya ini merupakan Raka yang tertua di perguruan kami. Nama beliau adalah Ida Pandita Empu Jaya Wijayananda. Nah, sekarang pada hari Senin Wukupang, beliau melaksanakan upacara yang disebut Wedonan Padiksan. Wedonan ini sama dengan hari kelahiran, tetapi hari kelahiran pada saat beliau didiksa sebagai pandita. Di belakang saya sudah banyak keluarga beliau yang berkumpul. Bahkan saudara-saudara perguruan kami semuanya ada di sini. Apa itu Wedonan Diksa? Mari langsung saja saya minta penjelasan kepada Raka saya, Pandita Empu Jaya Wijayananda. Dalam pendiksan Nah, yang ke-40 kali. Berarti Raka sudah melinggih 20 tahun. Jadi otuan kan tiap 6 bulan sekali terjadi otuan itu sesuai dengan paukon. Maka sekarang ini otuan Raka yang Otuan Diksa dia. otuan diksa. nah, apa bedanya dengan otonan kelahiran? Mati lah. Jelas beda. Diksa itu kan lahir kembali dia sebagai seorang Cara jenjana, lahir sebagai seorang jenjana dan lahir dari rahim seorang nabi dia. Jadi setelah ada otonan pediksan, otonan kelahiran itu dibuang atau gimana? Apa tetap dipakai? Dan terpakai lagi dia. ulang tahun tetap. Dan terpakai lagi dia. Untuk lebih jelasnya, saya juga minta wejangan sedikit dari kakak saya, Ida Pandita Empu Acharyananda. Mungkin beliau bisa memberi penjelasan tambahan yang lebih lengkap. Swastiastu Ya, terkait dengan pewetonan. Kalau bahasa Kepara kan pewetonan. Kalau bahasa halusnya pewedalan. Ya, pewedal itu adalah hari jadi saat kapan berdasarkan pedewasan bumi, paukon dan wewaran ya yang jatuh setiap 210 hari. Kita selaku umat Hindu di Bali memperingati pewetonan baik secara kelahiran biologis. Ini karena sudah kelahiran biologisnya melalui satu proses amati raga, maka kelahiran kembali saat kapan seseorang itu telah mendapatkan diksa di Wiya Jenyanam Iksanam, itulah diperingati sebagai hari pewetonan atau hari odalan Sang Wiku. Jadi dia sudah tinggalkan pewetonan berdasarkan kelahiran biologisnya. Demikian. Okay. Jadi dengan adanya otonan kepanditaan ini, berarti otonan kelahirannya ditinggalkan. Sudah tidak berlaku lagi. Yeah. Sama sekali tidak Sama dilakukan. tidak, sama sekali. Tapi kelahiran biologis ulang tahun diperingati itu kan boleh-boleh saja gitu. Yeah. Apakah setiap otonan kepanditaan ini yang munggah atau yang memimpin upacara itu nabinya sendiri atau bisa
orang lain atau bisa dirinya sendiri? Ya, pada prinsipnya kan mengingatkan diri, artinya kembali membangun satu konstruksi spiritual. Pengingatan kembali kan bagian dari proses reinterpretasi, kan gitu dia, kemudian rekonstruksi, membangun spirit itu kembali. Itu tidak mesti harus diperingat oleh Nabi. Kemudian ini kan yang ke-40 ya, ke-40 kali, jadi siklusnya itu berarti 20 tahun pauton, jadi pakainya 2 dan 0 kan begitu jadinya. Jadi tidak mesti, tidak ada keharusan seperti itu kan. Tapi yang jelas setiap 6 bulan ya memang harus diperingati, walaupun upakaranya kecil sebenarnya ya. Apa selama ini selalu setiap otonan yang munggah itu adalah nabe, atau bisa ide pandita sendiri yang melakukannya atau yang selevel? Selama ini kita lakukannya dengan kesendirian. Betul, hari ini yang ke-40 kali ini, sekali waktu kita ingin juga reuni dengan semeton, sekali nedona nabe, lunas pada lugrahan. Mungkin dari sekian, tapi lamanya kita bergabung, mungkin ada hal-hal yang perlu direvitalisasi kembali oleh Sang Raja Nabi. Umat sedharma, sepertinya kita ingin tahu lebih banyak sebenarnya apa itu wedonan diksa, dan kenapa pada saat kali ini yang munggah atau yang memimpin upacara adalah ide pandita nabe kami semuanya. Karena itu mari kita ikuti penjelasan dari ide pandita Empu Jaya Acarya Nanda supaya kita lebih banyak tahu apa itu wedonan diksa. Yuk kita lihat penjelasan beliau sambil saya merekam suasana yang ada di Paslaman ini. Ini memang hari yang sangat bersejarah ya dalam kehidupan kita sebagai manusia, karena dalam konsep kemanusiaan itu ada 3 proses kelahiran ya, untuk kita memperluas cakrawala kita. Ketika kita dilahirkan sebagai badan jasad ini oleh orang tua, di situ proses hewani dimulai. Mengapa kita katakan hewani? Saya sitir dari pendapatnya seorang filosof India yang ada di Amerika dalam buku Mistikisme Alam Gaib, bahwa proses kelahiran badan ini tidak ubah seperti kelahiran binatang. Mengapa demikian? Karena ketika kita lahir sebagai hewan begini, kita belum mampu menggunakan maksimal otak kita, dalam arti pikiran kita. Maka dengan demikian inilah oleh teks sastra kita dikatakan janmane jate sudra dwija sangkareru tiate. Begitu orang lahir dari rahim ibu, sudra lah dia. Jadi tingkat sudra sih pokoknya sama dengan tingkat hewani sebenarnya. Nah, setelah dia memasuki masa sekolah di mana ada pertumbuhan dan perkembangan, yaitu jasadnya yang tumbuh, kemudian mentalnya yang berkembang, di mana orang sudah mampu menggunakan pikirannya, di mana fungsi otak mulai bekerja, maka saat itu orang sudah mulai memilih. Dengan pilihan itu, seseorang itu sudah harus menerima konsekuensi dari pilihannya, itu adalah tanggung jawab. Maka dengan demikian, proses ketika dia mulai menggunakan organ otaknya dalam mana itu, kemudian dia bisa melakukan pilihan, saat itulah proses insani dimulai, atau bahasa lebih manusiawi lah. Nah, jadi dengan demikian apa yang kata dalam Weda, ketika dia masih sudra, ketika dia masih hewan, mungkin disetarakan dia dengan danawa. Sekarang dia meningkat menjadi manawa. Nah, kapan proses manawa itu? Berapa lama? Ya, disinilah proses manawa ini tidak ditentukan batasnya kapan seseorang akan meninggalkan proses kehidupan manawanya. Dalam proses kehidupan hewani, begitu diperingati supaya dia tidak lagi sebagai hewani, maka disinilah ada namanya pewutonan dalam bentuk berdasarkan perhitungan paukon dan wewaran, atau di dalam konsep kala kita Indo di Bali itu menggunakan dasar perhitungan pawarigan bumi, karena ada juga pawarigan surya, ada juga pawarigan candra. Itu
yaitu Surya Permana, Chandra Permana. Kalau Wewaran dengan Paukon itu adalah Bumi Permana. Nah, selanjutnya karena kita ketahui bersama sesungguhnya manusia itu lahir adalah untuk berkarma, untuk mengembalikan hakikat sang Atman menjadi dewani. Nah, maka dalam ajaran agama Hindu mungkin secara payung hukum hampir semua agama mengenal apa yang disebut dengan manusia ilahi. Kalau kita pinjam bahasanya Islam, bahasanya kita manusia dewani. Maka bahasa menjadikan manusia dewani ini bukan proses perkembangan maupun proses pertumbuhan, tapi ini manusia dewan dibentuk berdasarkan bagaimana dia membangun kesadaran spiritualnya. Kalau bahasa saya konstruksi divine man, ya, konstruksi divine man kapan dimulai? Tentu upacara dasarnya inilah upacara inisiasi atau diksa itu sendiri, ya. Apa itu diksa? Diwiya jenyanam iksanam. Jadi memberikan ilmu pengetahuan kedewataan, itulah sesungguhnya tujuan diksa. Nah, setelah dia diksa menjadi pandita, nah mulai diksa itulah proses kelahiran rohaninya dimulai. Ya. Maka itu selama ini ada orang hanya berhenti di kelahiran manusianya saja, manusia insaninya, tidak dilanjutkan dengan kelahiran manusia dewani. Nah, ketika dia lahir sebagai manusia dewani menjadi seorang pandita, tentu akan diperingati kembali karena bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan kapan insaninya karena kita berbadan fisikal seperti hewani juga jalan, makanya sifat ini dikurangi. Bila perlu dilenyapkan maka ada konsep mati raga. Kemudian sifat-sifat manusiawinya masih ada dengan pertimbangan mana dan sebagainya. Ini juga sudah dikurangi sehingga benar-benar kehidupan mengabdi. Maka ketika proses kelahiran dewani ini yang disebut dengan proses diksa, dia sudah tinggalkan atau kurangi manusiawinya, insaninya, kemudian dia tinggalkan sifat hewaninya, maka saat itulah dia lahir kembali. Lahir kembali ini diperingati kembali karena kita di Bali tidak bisa lepas, kita memperingati kembali dengan berdasarkan wariga, pedewasan, bumi kembali. Maka hari penetapan diksa itulah sesungguhnya hari lahir seorang menjadi Dwijati. Nah, pada hari ini kebetulan kakak kami yang berdua dalam garis perguruan melakukan ritual itu. Ya, sebenarnya ritual itu harus dilakukan setiap 6 bulan sekali. Namun ini ada keistimewaan kami, saudara-saudara di Dharma, Pesemeton Sanda kan diundang bersama Nana, kemudian hadir di sini untuk apa? Untuk memberikan doa bersama, sehingga beliau ini bisa melaksanakan swadharmanya, bisa membimbing kami ini selaku adik-adiknya berkelanjutan, demikian juga anak-anak di Dharmanya. Nah, kebetulan ini adalah peringatan yang ke-40 kali. Artinya sudah ada 20 tahun Paukon beliau lahir sebagai manusia dewani. Nah, peringatan ini kemudian ya dipimpin oleh ya tapi kebetulan nabi kami masih nyenang yang istri, maka nabi kami lah melakukan ritual itu. Tapi secara lumrah seandainya tidak ada momen penting dan sebagainya kita memperingati perhitungan tahun, sendiri pun sang biku itu memperingatannya nata bersama dan sebagainya, tidak perlu lagi mengundang yang lain gitu. Tapi hari ini ada keistimewaan untuk bersyukur bahwa beliau masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan swadharma sebagai pembimbing umat, penuntun umat dalam konseptual ngeloke Palesraya. Jadi inilah hari ini adalah hari kami tidak lagi sebut sebagai sebuah potonan, tapi kami sebut sebagai hari pewedalan. Karena yang medal itu karena manusia insani menjadi manusia dewani, jadi lahir sebagai manusia dewani lah kita percaya sebagai pewedalan kedewataan bagi kakak kami yang tertua. Ya, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, bisa memberikan tuntunan kepada kita selaku umat, karena beliau secara literasi beliau banyak sekali menulis tentang buku-buku agama yang perlu kami sampaikan juga kepada penonton dimanakan. Kakak kami yang tertua ini adalah Ida Pandita Empu Jaya Wijaya Nanda. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Wetonan diksa ini hampir sama saja dengan wetonan yang dilakukan setiap orang pemeluk agama Hindu di Bali.
dimulai dengan pembersihan diri, natap segala sesajen yang merupakan simbol pembersihan itu. Dari Banten Biakala, Banten Durmanggala, Prayascita, Pengulapa, dan kemudian berlanjut dengan natap sesayut. Ada sesayut lara melaradan dan berbagai jenis sesayut lainnya. Jadi tidak ada bedanya dengan otonan yang lainnya. Juga tatkala selesai upacara ritual yang otonan, dalam hal ini Ida Pandita Empu Jaya Wijayananda, kakak perguruan saya, sungkem kepada Ida Pandita Nabi. Tentu diikuti oleh istrinya. Dan kemudian sungkem juga berlanjut oleh adik-adik perguruannya. Ada Ida Pandita Empu Jaya Satwikananda, ada Pandita Empu Jaya Acaryananda, dan saya sendiri Pandita Empu Jaya Prema Ananda. Demikian umat sedharma, acara kemudian diakhiri dengan foto bersama. Karena memang jarang kami berkumpul di sebuah tempat. Apalagi tempat ini adalah tempat tinggal atau pasraman kakak kami yang tertua. Demikian saya akhiri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe channel ini, karena kami tak henti-hentinya memberikan penjelasan dan pemahaman dalam masalah-masalah sosial, budaya, dan terutama agama. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.